Kita kembali lagi bersama dengan Ade Armando, dosen komunikasi Universitas Indonesia, dan Del Pedro Marhaen dari Blog Politik Pelajar. Saya ke Bung Ade. Pemanggilan BEM UI oleh Rektorat UI ini kan dipermasalahkan sejumlah pihak karena dianggap membungkam kritik mahasiswa. Kenapa Bung Ade tidak melihatnya demikian? Ya itu juga suka drama sih orang-orang kan. Cuman dipanggil direktur kemahasiswaan, memanggil mahasiswa kan biasa-biasa aja. Di Tarumanegara nih kuliah tempatnya Pedro juga biasalah direktur kemahasiswaan ngomong sama mahasiswa. Terus dibikin narasi besar, ada pemberangusan kebebasan berbicara, padahal yang terjadi cuma dimintai klarifikasi. Ya, jadi nggak ada urusan sama dibungkam atau diberangus demokrasi. Ya memang harus heroik kali ya, Ketua BEM bilang kami tidak akan menurunkan dan mulai hari ini kami akan terus mengirimkan meme-meme yang akan menghina Jokowi misalnya begitu ya. Ya nggak apa-apa, itu kebebasan menurut saya. Ya tinggal masyarakat menilai seberapa berkualitas BEM UI. Dan saya juga nggak akan berhenti bilang mereka itu pandir atau bodoh atau apapun gitu ya. Biasa-biasa aja. Itu mahasiswa saya kok. Mahasiswa kami maksud saya. Enggak, bukan tadi yang saya. dikritik oleh Bung Pedro bahwa kritiknya Bung Ade ini tidak substansial. Kalau tadi dianggap kritik BEM UI tidak ilmiah, tapi yang disampaikan oleh Bung Ade dianggap oleh Bung Pedro dan kawan-kawannya tidak ilmiah. Iya, makanya hari ini saya juga akan munculin ya argumen saya di Cokro TV. Kemarin saya udah muncul di Kompas TV, sekarang di Kompas TV, nanti debat sama Pedro, dan seterusnya. Jadi dan saya udah banyak ngomong di berbagai media, saya akan nulis di medsos saya menjelaskan kenapa itu pandir dan dungu. Tapi tadi saya yang ingin tekankan, saya nggak pernah tuh kait-kaitkan dengan bahwa ini kadrun atau Taliban atau apapun berkaitan sama isu BEM ini ya. Jadi itu buat publik juga harus tahu itu Pedro tadi ngomongnya mungkin mengingat kasus yang lain ya, bukan kasus ini. Oke, Bung Pedro, dijawab. Jadi yang dikatakan tadi dikait-kaitkan dengan kadrun dan sebagainya tidak relevan dengan isu ini. Oke, sebentar, saya sebelum ke sana saya pertama mau bilang gitu bahwa Mas Ade sedang menormalisasi begitu. Ketika ada kritik yang disampaikan lewat sosial media lalu dipanggil namanya ini, nah itu sedang terjadi normalisasi begitu. Padahal itu salah satu Bung Pedro, terputus suaranya, boleh diulang lagi tadi terjadi apa? Normalisasi Anda katakan? Normalisasi katanya. Ya, iya. Menurut saya ini normalisasi begitu, normalisasi pemberangusan akademik begitu yang sering dilontarkan begitu. Padahal hal-hal memanggil seperti ini bukan normalisasi begitu. Mana ada hanya kritik lewat sosial media kemudian dipanggil begitu, dibilang itu biasa saja, itu kan namanya normalisasi, padahal ini adalah cikal bakal dari pemberangusan akademik. Itu poin pertamanya. Lalu poin keduanya, ini bukan sekali aja gitu, ini udah berulang kali. Waktu itu diskusi soal Papua, terus kemudian di periode BEM selanjutnya gitu, banyak kampus-kampus lain bukan di UI saja. Ini sudah berulang kali ternyata disebut normalisasi. Ini adalah gejala menyusutnya ruang kebebasan sipil begitu. Itu poin yang kedua. Nah, lalu yang poin ketiga, Mas Ade nampaknya salah gitu, kurang baca berita kayaknya. Coba Mas scrolling gitu. Tidak hanya dimintai klarifikasi teman-teman BEM UI itu, bahkan ada meminta oleh karenanya BEM UI membuat video seperti tadi, bukan bersikap heroik gitu. Justru menurut saya Mas Ade Armando yang ingin bersikap heroik muncul di hadapan publik membentengi Jokowi, itu baru mungkin apa yang disebut heroik gitu. Ini bukan heroik gitu, ini adalah perlawanan terhadap rezim sekarang yang sewenang-wenang begitu, yang sudah meningkat eskalasinya begitu. Itu menurut saya gitu. Jadi bukan hanya sekedar dipanggil, tapi ini ada normalisasi, kemudian kejadiannya berulang kali, dan juga ada permintaan untuk dihapus postingannya begitu. Lalu untuk poin yang radikal atau kadrun atau apapun sebagai macamnya, menurut saya Mas Ade hanya ingin berputar-putar di sana begitu. Padahal semua publik sudah tahu bahwa itu adalah jualan Ade Armando CS begitu. Kadrun, Taliban dan segala macamnya sekarang juga ramai, mulai dari KPK dan segala macamnya gitu. Nah, hal ini terbukti dari apa maksudnya atau mengapa gitu Mas Ade posting gitu bahwa Leon adalah tergabung dalam organisasi eksternal salah satu gitu, yang akhirnya timbul di bawah komen buzzer-buzzer yang tanda kutip nggak tahu peliharaan siapa ya, tiba-tiba mengomen narasinya ke sana gitu. Itu menurut saya yang tadi saya ucapkan begitu. Oke, normalisasi tahu, gitu. Pembungkaman atau normalisasi kritik untuk dibungkam ini seperti apa kalau Bung Ade lihatnya? Apa iya demikian dengan pola-pola seperti ini? Ya ini kacau Pedro.
Ya waktu Papua aja nggak dikasih sanksi kok. Mana ada Mas Ketua BEM dikasih sanksi waktu bikin acara Papua. Cuman memang lagi itu ada Mas, waktu itu Humas kalau nggak salah menyatakan itu bukan di bawah, itu bukan kegiatannya UI ya, itu kegiatan mahasiswa. Mahasiswa juga ditanya. Tapi nggak ada penindasan pembungkaman di UI sih. Ya sorry ya Pedro, Anda bukan anak UI sih. Jadi gimana Anda mau ngomong tentang pemberangusan dan pembungkaman di UI? Ya, makanya saya tadi katakan ketika off air, ini mestinya ketua BEM atau siapalah humas BEM lah yang datang ke sini untuk menjelaskan. Misalnya pernyataan Anda bahwa begini Mas Ade, pernyataan Anda bahwa Mas Ade pun dosen UI nggak tahu tadi bahwa teman-teman diminta untuk take down. Mas Ade hanya bilang diminta klarifikasi. Sebagai dosen UI aja Mas Ade itu tidak tahu. Pedro, saya bukan mahasiswa UI, tapi saya berjejaring, berdiskusi dengan mereka, begitu teman dekat dengan Leon, Christopher, begitu. Pedro jangan suka motong omongan orang. Kita lagi diskusi ya, Pedro ini belajar nih. Anda kan masih semester, ya enggak, saya nggak mau sebut semester lah. Tapi gini, jadinya kalau saya tanya apa buktinya bahwa rektorat minta agar itu diturunkan, Anda nggak bisa jawab karena Anda tidak berada di sana. Kan lebih enak nih kalau Humas BEM UI yang datang ke sini dan menjelaskan, oh kami itu dipaksa oleh rektor misalnya, atau direktur kemahasiswaan dan segala macam. Tapi kan jadi susah. Karena tapi soal pembungkaman itu, soal normalisasi pembungkaman, kalau menurut Bung Ade tidak ada? Nggak ada. Gimana normalisasi pembungkaman? Itu kayak keren aja istilahnya, cuman mengada-ada lah. Saya tanya ke Pedro. Jadi gini, nanti malam itu kan akan ada debat terbuka dengan Bung Ade. Konteks besarnya apa sih yang jadi tujuan yang ingin dilihatkan ke publik di debat ini? Karena kalau saya lihat undangannya ini ya, apabila argumentasi Ade rasional, BPP gabung ke Civil Society Watch. Apabila argumentasinya Bung Ade tidak jelas, lepas jabatan akademis dan beralih menjadi buzzer dan komisaris BUMN. Ini kaitannya apa dan konteksnya apa jadinya? Iya, baik. Sebelum ke sana sedikit mungkin Mbak. Tadi lucu begitu Mas Ade bilang saya tidak ada di sana, jadi tidak berhak tahu begitu. Sementara Mas Ade juga melakukan, dia bilang hanya diminta klarifikasi gitu. Sementara Mas Ade juga tidak ada di sana begitu. Dan saya, bentar dulu, katanya tadi harus dengerin orang. Mas Ade ini kayaknya dokter harus saya ajarin kayaknya ya, sama mahasiswa semester 5 harus diajarin dokter nih kayaknya. Begini Mas Ade, saya sedikit ya, saya jelasin biar pelan-pelan biar Mas Ade paham. Tadi pertama gitu soal saya tahu betul dari Leon langsung, orang pertama yang ada di sana. Pertama itu, yang kedua statement atau berita atau kabarnya ada di berita. Silakan Mas Ade Armando buka, jadi ada portal berita namanya Tempo. Kalau Mas Ade nggak tahu, nah itu buka. Nah itu di situ ada kabar yang validannya bisa dipercayakan gitu. Kalau Mas Ade nggak percaya sama berita itu, ya silakan gugat ke Dewan Pers dan lain sebagainya macamnya gitu. Itu kan lucu, Mas Ade nggak percaya berita. Jadi yang harus kita percaya siapa? Cokro TV, rezim yang harus kita percaya. Kan gitu lucu kan, kebenaran tunggal hanya ada di Ade Armando. Nah itu yang kedua. Langsung poin terakhir soal normalisasi. Mas Ade bilang tidak ada normalisasi. Nah ini lucu. Mas Ade ini berarti lingkupnya terlalu kecil, terlalu banyak diisolasi kayaknya. Nggak tahu kabar di luar. Pertama soal diskusi CLS UGM, soal pemakzulan presiden, dibubarkan, diteror, sampai keluarganya diancam pembunuhan. Terus berbagai diskusi, Papua tadi di UI gitu. Terus kritik-kritik di UNAS, banyak gitu. Tren kebebasan akademik sekarang sedang meningkat begitu. Apalagi di tengah pandemi. Nah, itu poinnya nanti kita bisa jelaskan di debatnya. Singkat yang tadi pertanyaan saya. Ya, nah singkat yang soal tadi soal perdebatan, sebenarnya tujuannya adalah kita pingin tahu gitu, Ade Armando tuh yang mana sih gitu katanya. Kan rame-rame saya juga nggak tahu gitu, saya pikir Ade Rey atau Ade Namnung, saya nggak tahu, jadi saya undang biar kita bisa berdiskusi gitu, membuktikan omongan-omongan dari Mas Ade Armando begitu. Itu poin pertama. Lalu yang kedua, kenapa tawarannya ketika argumen kita tidak rasional, kita masuk Civil Society Watch gitu. Nah, karena Civil Society Watch itu kita beranggapan bahwa hal itu adalah sebuah kehinaan untuk kita gitu. Gabung kepada SCW adalah suatu kehinaan begitu. Nah, akhirnya kita pertaruhkan begitu. Dan juga Mas Ade pertaruhkan kalau argumentasi Mas Ade tidak rasional, lepas gelar akademisnya. Jurinya gitu. Siapa? Nanti siapa yang menilainya siapa? Yang menilainya biar publik, kan di situ ada moderator, di situ ada publik begitu. Yang paham gitu, mana yang benar, mana yang enggak gitu, biarkan publik yang paham gitu, apakah gelar akademis Ade Armando ini pantas atau tidak gitu. Baik, itu nanti ya debatnya nanti malam. Terakhir dari Bung Ade. Malam ini. Ya, maaf ya Pedro, kalau Anda mau gabung sama Civil Society Watch, itu kita tes dulu kemampuan orangnya. Ada buku kisi-kisinya nggak Mas? Kalau ada buku kisi-kisinya saya cari nih biar belajar dulu.
Kalau yang pandir-pandir kita nggak terima. Maaf ya, ini saya ingatkan dari awal. Oke, Kalau ada iya. mau bergabung, Oke, itu nggak mudah ya. Jadi apa-apa. Syarat awalnya harus subscribe Cokro TV, jangan-jangan. Enggak, Oke, pintar oke. aja. Pintar. Oh ya, Kalau tolol nggak bisa. lanjut Bung Ade, Iya. sorry. saya cari buku Enggak, kisi-kisinya saya Mas mau ya. bilang itu memang undangan juga aneh. Saya disebut sebagai Ade Armando, dosen Vkom. Ya nggak ada. Vkom tuh nggak ada di UI gitu ya. Tapi saya nggak mau bilang itu. Saya sih kita kembali aja deh. Jangan lari kemana-mana. Jangan drama. Jangan dibikin-bikin seolah-olah negara ini berada di bawah sebuah rezim yang otoriter dan menindas Oke, dan baik. memberangus. Kita bebas nih, si Pedro ngomong begini aman kan? Bikin ada gambar di belakang dirinya itu ada foto Jokowi pakai mahkota, dibilang the king of lip service, aman kok di Indonesia ini. Anda nggak akan diapa-apain, tenang aja. Dan Oke. BEM UI juga nggak akan diapa-apain. Iya, pas ngomongnya aman, pas Oke. udah akhir acara ini ada yang potong-potong yang nggak Baik, tahu. baik, gitu. oke. Lanjut, sudah? Ya, jadi intinya begini ya, kritik silakan, tapi based on data, sesuai dengan substansinya silakan dibuktikan oleh pihak masing-masing dan nanti dilanjutkan lagi malam hari nanti ya debatnya antara Bung Ade dan juga Bung Pedro. Terima kasih sudah hadir di Kompas Petang untuk membuka rangkaian debatnya. Terima kasih Bung Ade Armando, terima kasih Bung Del Pedro Marhaen telah bergabung di Kompas Petang. Selamat sore, sehat selalu.